Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam persiapan ataupun juga pelatihan dari aplikasi INATTI yang merupakan satu aplikasi inovasi dari Universitas Padjadjaran yang kali ini akan dikerjasamakan dengan Universitas Warmadewa dalam rangka penguatan 3T, yaitu Taste, Tracing, dan Treatment. Terima kasih kepada Pak Nasrul juga dan tim dari INATTI yang saat ini dapat menyelenggarakan pelatihan ini dengan baik nanti. Kemudian juga untuk Dr. Kalista dan semua tim dari Warmadewa, saya ucapkan juga terima kasih. Insya Allah hari ini adalah pelatihan terkait dengan penggunaan INATTI untuk para analis dan untuk para operator lab gitu ya. Dan selanjutnya akan dilakukan juga nanti pelatihan untuk sampling point karena berbeda dari sisi akses dan dari sisi utility dari aplikasi ini. Nanti aplikasi ini akan mempermudah data yang akan dikonsolidasi dari kerjasama 3 pihak ini, dan juga selain itu juga akan juga mempermudah kerja dari teman-teman dari lab karena inovasi ini memang masih belum 100% menggunakan otomatisasi ya, tetapi dengan tim dari INATTI sudah menjadikan satu sistem yang nanti akan memudahkan kerja dari teman-teman di lab semua dalam rangka untuk pelaporan dengan sistem NAR gitu. Nah, ini memang tidak terasa kalau misalkan Warmadewa saat ini masih mengatasi satu lab gitu ya. Tapi nanti kalau kita Unpad dan Warmadewa berkolaborasi dengan beberapa lab mulai terasa nih kehebohannya. Jadi memang perlu adanya aplikasi yang membantu kerja kita sehingga bekerjanya lebih mudah, tetapi data terkonsolidasi lebih akurat gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan dan semoga bermanfaat bagi kerjasama kita dan juga kolaborasi kita dalam memberikan pelayanan penguatan 3T di Bali, dan kita harapkan Indonesia terutama Bali pulih dari pandemi dan ekonominya bangkit terutama untuk pariwisata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam juga untuk semua teman-teman di Bali. Insya Allah nanti di mungkin sekitar tanggal 7 atau 8 Januari kita akan bertemu offline untuk kita mengkonfirmasi dari hasil pelatihan ini, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan secara offline di Bali. Jadi ini adalah sifatnya adalah pelatihan pendahuluan yang kiranya dapat dijadikan sebagai referensi untuk nanti kita melakukan pertemuan offline. Mungkin supaya memperkuat dari kesan saintifiknya, baiknya pertemuan offline kita lakukan di Warmadewa aja kali ya Dok ya, Dr. Kalista. Jadi ini akan terlihat adanya kerjasama you to you dan nanti akan disampaikan kepada pimpinan universitas kedua belah pihak. Terima kasih, selamat pagi menuju siang, selamat melakukan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pesan yang sudah disampaikan. Selanjutnya mungkin dari Dr. Kalista juga ya, ada pesan selanjutnya, boleh untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Prof. Kelly dan tim Injabar untuk memberikan pelatihan buat kami. Saya harap kerjasama ini bisa terus langsung ya, dan program ini bisa memudahkan kita untuk nanti, terutama dalam penginputan KNAR ya, karena agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau dari saya sih sudah. Ya, terima kasih teman-teman selamat mengikuti pelatihan. Awas Baik, terima kasih untuk pesannya. Untuk selanjutnya, langsung saja untuk kegiatan pelatihan aplikasi INATTI untuk aplikasi lab yang akan dipandu oleh Bapak Nasrul dan nanti disampaikan oleh Pak Budi. Ya. Baik, terima kasih Putri. Mungkin nanti Putri juga, saya kurang tahu di sini apakah ada dari sampling point atau tidak ya.
Rencananya sih hari ini hanya untuk Inati Lab dahulu ya. Karena yang kemarin yang sampling point sebetulnya sudah sudah disampaikan. Tapi untuk tanya jawab boleh ya hari ini bisa kita coba ya untuk didiskusikan. Terima kasih Prof. Kerry atas kesempatannya, Dr. Kalista yang sudah memfasilitasi acara ini. Singkat saja, saya akan sedikit dulu memperkenalkan terkait Inati TI dulu, terkait histori dan memang apa sih sebetulnya ya aplikasi tersebut. Nggak bakal lama, saya izin share screen dulu. Baik, Inati TI ini sebetulnya merupakan produk hilirisasi dari Universitas Padjadjaran melalui suatu unit di bawah Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, yaitu Medication Therapy Adherent Clinics. Di sini merupakan suatu unit pendampingan apoteker yang berkolaborasi dengan apotek pendidikan dengan Kimia Farma, di mana di sini menyelenggarakan kegiatan manajemen terapi obat, optimalisasi kerja obat seperti lifestyle, interaksi obat, dan makanan serta minuman. Kemudian alhamdulillah kita dipercayai oleh Kemenkes RI, sudah ada 10 mobil laboratorium menggunakan aplikasi Inati, dan kebetulan itu juga kita masih dalam pengembangan versi betanya dan tersebar di 10 provinsi. Kemudian berikutnya dilanjut kita juga ada kerjasama dengan K-Lab dari perusahaan Korea atau LG Internasional, di mana sebetulnya aplikasi Inati ini terdiri dari Indonesia Test, Trace, dan Isolation. Memang Trace dan Isolation yang saat ini sudah bekerja ya untuk tracing. Kita masih dalam proses development di versi berikutnya. Bahkan mungkin nanti akan saya sampaikan hari ini untuk versi, kita ada 3 versi beta mungkin saya sudah update. Jadi sudah tidak digunakan lagi. Sekarang digunakan adalah versi 1. Nanti saya akan sedikit jelaskan ya terkait versi tersebut. Nah, ini sebetulnya singkat ya bahwa aplikasi Inati itu sebetulnya ada tes, ada tracing, dan isolation. Nah, ini merupakan mind mapping untuk aplikasi Inati user sebetulnya. Itu aplikasi yang nanti akan digunakan oleh ini ya, yang akan digunakan oleh user secara langsung. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di sini terkait mind mapping-nya. Nah, mind mapping dan tata kelola untuk aplikasi user. Di aplikasi user kalau kita lihat, jadi si pasien ini dia meregistrasikan di aplikasi Inati usernya yang beralamat di inati.id. Kemudian di sini kita lihat para pasien ini atau pelanggan atau konsumen kita itu ada penjadwalan dan pengujian. Jadi di sini kita memfasilitasi beberapa mobile PCR, ada lab statis, ya, ada rumah sakit, dan ini semua kita bisa bekerja sama. Nah, kemudian dan di sini akan ada hasil positif maupun negatif. Nah, untuk positif sendiri di sini kita bisa kelola dalam aplikasi ini. Ya, mohon maaf. Ini internetnya hilang tadi, jadi oke. Sebentar. Saya coba di-share ulang ya.
Nah, jadi inilah konsep tata kelola ya. Ketika pasien datang, itu akan diarahkan ke aplikasi InaTTI. Ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti akan berkorelasi dengan aplikasi-aplikasi berikutnya. Ya. Terkait nanti untuk integrasi dengan NAR atau Peduli Lindungi nantinya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi aplikasi kita ada 3. Tadi yang saya sebutkan di awal itu adalah aplikasi user atau aplikasi yang memudahkan daftar tes ya dengan mudah dan cepat. Kemudian nanti di situ ada tracing dan isolation-nya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi Inati Rujukan atau Samping Point. Ini aplikasi yang nantinya akan ada di fasilitas kesehatan atau di service point yang nantinya akan menggunakan atau mengambil sampel ya, baik itu antigen maupun PCR. Nah, yang hari ini akan kita sampaikan adalah aplikasi Inati Sistem Informasi Laboratorium atau Inati Lab. Saat ini aplikasi Inati Lab ini merupakan versi terbaru atau versi 2. Nah, untuk yang Inati User dan Inati Rujukan itu masih di versi 1. Tapi mungkin nanti kita coba sedikit update ya, rilis dari Kang Rio dan teman-teman. Rencananya nanti di tanggal 7 ketika kita nanti ke Bali, kita sudah menggunakan aplikasi versi 2 yang terbarunya untuk yang Inati User maupun Inati Rujukannya. Nah, itu mungkin sedikit terkait pengenalan dari aplikasi Inati. Lebih jelasnya kita akan coba masuk dulu ke aplikasinya. Jadi aplikasi masih berbasis website dan hal ini juga dimudahkan untuk memudahkan semua pasti memiliki browser, tidak perlu download. Jadi di sini kita lihat bahwa ini home yang versi 1, nanti akan ada perbaikan juga di versi 2. Nah, ini kalau ingin masuk ke Inati User, maka tinggal diklik login, maka nanti akan muncul ke aplikasi untuk register atau login di aplikasi Inati User. Nah, berikutnya kalau nanti Bapak Ibu kelupaan misalkan linknya, bisa masuk ke Inati ID, dan di sini nanti akan ada login untuk aplikasi rujukan maupun nanti untuk lab atau para analis dan dokter itu bisa masuk ke sini. Nah, sedikit mungkin akan berikan dulu secara statistik bahwa per hari ini masih tanggal 19 ya. Kalau per tanggal hari ini kita sudah melayani lebih dari 20.000 pasien. Jadi aplikasi ini sudah digunakan, kita sudah punya data NAR atau data NIK sebanyak 20.000. Ya memang masih sedikit ya dibandingkan dengan jutaan di Indonesia, tapi setidaknya orang yang sudah sudah daftar ke Inati itu nggak perlu lagi memasukkan NIK-nya karena di situ sering sekali terjadi kesalahan. Sampling point sudah ada 28 lebih, kemudian ada 11 ya, dan kita bekerjasama dengan maskapai ya tadi ya. Nah, kalau misalkan ingin mengetahui rujukan kita ada di mana saja, sebetulnya di aplikasi kita juga mengarahkan ke sini. Kita sudah memasukkan di Bali, ada di service point. Artinya kalau ada 2 di sini berarti sudah dibuatkan akunnya untuk rujukan ya. Nanti saya coba share melalui grup ya sekali nanti untuk mencoba. Baik, itu mungkin sedikit sekilas terkait aplikasi Inati. Waktu berikutnya silakan mungkin nanti Kang Rio dan Kang Bugi akan mempresentasikan terkait Inati Lab. Sebelumnya mungkin ada dulu yang ditanyakan dahulu dari teman-teman di sini atau kita berkenalan dahulu ya, Dok. Mungkin Dokter Kalisa nanti yang menjadi validatornya Kak Dokter Kalisa atau ada lagi yang lain ya? Jadi nanti akan ada 3 orang validatornya. Jadi saya sendiri, Kartika sama Dr. Ratna. Oke, Iya. tapi yang ditempet seorang nggak apa-apa ya mungkin ya? Yang Ya, ditempet. nggak apa-apa. Oke, ya. Jadi nanti itu kita selama ini verifikasi dokter bisa di rumah saja. Jadi kalau keluar jam 11-12 malam itu nggak perlu datang ke lab. Jadi nanti tinggal melalui aplikasi Inati ini untuk memvalidasi hasilnya. Nanti ada grafik segala macam ada di situ. Kebetulan ini juga versi terbaru sudah memasukkan yang PCR Fanzyme-nya ini. Oke, terima kasih. Berarti dokter penanggung jawab sudah diwakili oleh Dokter Kalista. Ingin bertanya, kalau lab analisnya ada di sini? Ada beberapa. Ada beberapa, oke. Yang penting terwakili ya dok ya, karena itu memang yang di lapangan beliaulah yang nanti akan berjibaku di lapangan.
Kalau mungkin di sini saya lihat ada Osada, berarti ini dari sampling point juga terwakili ya? Atau rencananya hari ini mau seperti apa ya? Mungkin kita fokus ke lab dulu mungkin ya, Dok ya? Boleh, boleh. Oke, oke. Baik, terima kasih kalau Saya begitu. pikir saya mengundang mereka karena mereka kan takut biar kalau ada pertanyaan yang mereka Oh, sudah boleh, mungkin boleh, ada boleh. kepikiran, jadi Betul. mereka bisa langsung. Oke, oke. Karena memang kita satu tim di sini ya, Dok ya. Jadi semua yang mengirim sampel itu tidak hanya mengirim sampel, tapi data juga harus terkirim secara elektronik. Jadi di situ Betul. nanti bisa lebih memudahkan untuk men-tracking sampel mana ini dan datanya mana ini. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Kang Bugi, silakan, atau Kang Rio, siapa yang akan memperkenalkan terkait aplikasi labnya? Saya coba share ininya ya, user akunnya melalui chat di sini. Kang Bugi, monitor. Kang Rio, monitor. Baik, sudah Oh, terhubung, siap. Pak. Saya serahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bugi Guntara. Saya sebagai desainer dari tampilan Inati Lab yang terbaru. Nah, berikut ini adalah saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Lab yang versi terbaru ini. Sebelumnya mohon izin share screen. Dari Inati yang terbaru ini, kita akan masuk sebagai super admin ataupun untuk kebutuhan analis di laboratorium. Pengguna akan dihadapkan dengan tampilan dashboard setelah login, dan pada tampilan dashboard ini akan dihadapkan beberapa menu seperti handover, ekstraksi, analisa sampel, analisa dokter, dan hasil. Nah, pada menu-menu di samping ini adalah sudah sesuai urutan dari pengolahan sampel pasien. Sekarang kita mulai dari handover. Handover adalah tampilan halaman yang memberikan informasi data pasien ataupun sampel tes dari rujukan, dari Inati.TI rujukan. Bisa diperhatikan di sini bahwa sampel yang dikirimkan adalah sesuai batch. Terdapat 4 pasien dari satu batch tersebut, yang mana pengguna atau analis bisa memeriksa lebih detail lagi mengenai data pasien tersebut dengan menggunakan tombol aksi. Selanjutnya adalah proses untuk ekstraksi data. Ekstraksi data memerlukan akses kepada batch atau mengklik aksi, klik submit. Selanjutnya kita berpindah ke halaman ekstraksi. Di halaman ekstraksi ini adalah halaman ekstraksi data. Kita bisa mulai tambah sesi. Kita mulai mapping data di sini. Memberi nama sampel ekstraksi. Ekstraksi 1. Misalnya kita tambahkan 4 data yang telah di handover sebelumnya. Nah, terlihat di sini bahwa data dari handover yang telah kita submit sebelumnya akan tampil di sini dan kita bisa dipetakan. Terus saya beri nama sesi ekstraksi 1, simpan. Nah, untuk mengekstraksi data selanjutnya diperlukan untuk menekan tombol status ekstraksi, yaitu extracted. Fungsi dari extracted ini adalah agar sampel pasien bisa masuk ke tahap analisa. Selanjutnya adalah tahap analisa sampel. Kita mulai dari tambah sesi, import dari map ekstraksi, dan memilih data ekstraksi yang telah kita lakukan sebelumnya.
Data ekstraksi 1, tanggal dibuatnya jelas, dan tanggal ekstraksinya pun jelas. Simpan. Selanjutnya adalah memberi nama sesi dari analisa. Nah, kebetulan ada di sini ada 3 alat, namun saya akan mempresentasikan bagaimana cara menekan Faziman 3. Ini adalah alat Faziman 3. Simpan. Nah, setelah proses analisa atau mapping data ini selesai, maka kan diuji langsung oleh alat. Nah, keluaran dari alat bisa kita unggah di sini. Caranya adalah dengan menekan tombol aksi, file summary. File summary ini didapatkan dari alat atau hasil keluaran alat. Nah, saya akan permisalkan pakai batch yang nomor 1. Nah, lalu ini file tambahan, biasanya berupa bentuk amplifikasi. Simpan. Nah, setelah diunggah, maka tampilan akan berubah. Hasil analisa akan berubah menjadi seperti ini. Lalu dari sini kenapa muncul baris yang berwarna merah? Baris yang berwarna merah ini diakibatkan oleh sampel yang tidak sinkron dengan map datanya. Sehingga karena kebetulan sampel ini tidak sinkron dengan map data sebelumnya, maka akan keluar hasil yang merah dengan tulisan tidak sinkron semua. Hasil dari alat atau suggested result sudah langsung keluar, final result sudah keluar, dan untuk memeriksa amplifikasi bisa langsung diperiksa dari hasil ekspor. Berikut adalah hasil ekspor dari dari Faziman 3, hasil ekspor amplifikasi dari Faziman 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail dari data pasien yang telah dianalisa oleh alat. Nah, untuk melihat amplifikasi tiap pasien, bisa dicek dari detail pasien pada tab analisa sampel. Di sini terdapat ID sampel, sampel telah dikirim ke lab tanggal, status sampel, hasil lab, dan amplifikasinya di bawah. Selanjutnya adalah masuk ke analisa dokter. Sebelumnya ini analisa dokter ini tidak bisa diakses oleh analis. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana akses data dari analis yang bisa dipergunakan pada Inati Lab. Untuk analisa dokter ini khusus untuk akun dokter. Data dari analisa alat tersebut akan turut tampil pada analisa dokter. Keempat data tersebut, dokter bisa melihat secara detail dengan tombol aksi, melihat amplifikasinya, memberi validasi, dan memberikan catatan kepada analis di laboratorium. Di sini terdapat tombol jadikan sebagai hasil final, yaitu tombol di sini adalah bermaksud untuk hasil dari dokter akan langsung didistribusikan ke pasien. Terlihat di sini bahwa diagnosa validasi telah diberikan kepada pasien. Hasil analisa negatif, publish hasil. Ini sudah otomatis, namun untuk mempublikasikan kembali, dokter bisa langsung mengklik publish hasil. Untuk dokumen terkait juga bisa di-download, bisa diunduh. Oke. Sampai sini dilanjutkan kepada hasil akhir. Hasil akhir ini merupakan menu yang bisa diakses oleh analis.
Saya permisahkan dulu. Oh ya, mohon maaf ada yang terlewat. Jadi dari dokter ini, dokter bisa langsung otomatis memberikan diagnosa kepada lebih dari satu orang. Set status negatif, atur sebagai final result, dan hasil akhir akan muncul. Dari sini analis akan perlu mengirimkan hasil tes pasien kepada NAR atau Peduli Lindungi. Untuk kirim ke NAR, caranya di sini disediakan tombol kirim ke NAR. Nah, di sini diperlukan akses username dan password dari NAR. Saya mungkin tidak bisa mengirimkan sampel ini ke NAR karena ini merupakan sampel dummy atau sampel uji coba. Nah, namun untuk mengirimkan data pasien yang selanjutnya bisa analis memulai memasukkan username NAR, password NAR di sini dan klik mulai. Selanjutnya akan ada log proses NAR. Di sini nanti akan muncul kejadian atau semisalnya sudah terkirim atau belum gitu. Ini ada tombol paksa kirim hasil bahwa semisalnya ada permasalahan atau ada masalah di data, ini bisa dikirimkan secara paksa gitu. Kembali lagi, ini setelah dikirimkan ke NAR bisa publish hasil secara menyeluruh. Tinggal ditekan tombol book publish hasil. Gitu. Nah, untuk analis, proses sudah selesai di hasil akhir dan di publish hasil. Kira-kira masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya, supaya beralur ya sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Jadi ini yang dijelaskan oleh Kang Bugi ini adalah aplikasi terbaru dari Lab Inati, di mana ini merupakan aplikasi terakhir yang ada di lab. Jadi kalau alurnya sebetulnya pertama pasien akan mendaftar menggunakan Inati user terlebih dahulu. Kemudian pasien akan datang ke sampling point atau ke service point. Nah, si service point tersebut nanti akan memonitor atau memanage ya kedatangan, swab dan sebagainya ya di aplikasi service point ini. Dan pada akhirnya ujungnya itu adalah dikirim ke aplikasi lab ini. Jadi makanya di sini yang paling utama adalah handover. Kalau di kami handover itu adalah suatu mohon maaf ya. Oke, jadi di situ handover itu adalah artinya si pasien itu sudah mengirim si sampling point atau service point itu sudah mengirim sampel dan juga sudah mengirim datanya. Nah, oleh karenanya ini yang ini sama Kang Bugi ini adalah aplikasi Inati Lab yang merupakan aplikasi terakhir ya dari hulu ke hilir ya. Nah, setelah tadi dijelaskan, sebenarnya ini adalah aplikasi super admin. Jadi nanti mungkin Kang Bugi boleh ditunjukkan kalau analis seperti apa tampilannya, kalau dokter seperti apa tampilannya. Sehingga yang tadi disampaikan sebetulnya di lapangan tidak menggunakan yang super admin ya. Kalau super admin itu sebetulnya untuk nanti penanggung jawab lab ya, untuk memberikan akun-akunnya atau membuat akun-akunnya. Nah, Betul, kalau Pak. kita sudah dibuatkan Kang Bugi masuk aja analis hanya gede, analis Warma Dewa. Nah, kita coba masuk saja. Yang tadi Saya pakai akun yang Warma Dewa ya, Pak. Kalau begitu. Betul, sudah saya share di chat ininya, passwordnya. Analis Warma Dewa, passwordnya kemudian analis Warma Dewa. Kemudian kalau yang dokter nanti dokter Warma Dewa dan passwordnya dokter Warma Dewa. Silakan password bisa dibuat sendiri, user bisa dibuat sendiri melalui apa? Melalui yang akun super admin nantinya. Analisis Warma Dewanya besar. Nah, itu di copy kemudian dipas. Enggak, W-nya kecil bener. Nah, di copy aja.
Di copy semuanya coba. Oh, mohon maaf Pak, izin ini Pak. Ini tuh di aplikasi Dev Oh, Pak. ini yang dev ya. Iya. Saya Kalau pakai yang yang Dev, ini, bukan yang dev. Oke, oke, nggak sudah apa-apa. saya siapkan Pak. Yang Dev Ya, sudah ya, saya siapkan silakan. Pak. Ya, Iya. kalau ini untuk yang running nih. Jadi user yang ini yang dibuatkan itu user yang versi running. Kalau ini kan versi ini ya untuk pelatihan ya. Jadi untuk uji coba. Iya Oke, Pak, untuk silakan. pelatihan Ya. betul. Nah, ini adalah untuk analis lab ya tampilannya. Nice. Betul. Oke, Ini coba. sesuai yang saya bicarakan sebelumnya bahwa tidak ada menu analisa dokter. Oke. Nah, sekarang coba masuk yang analis dokter nanti supaya nanti diketahui. Oke. Untuk analisa dokter, saya akan juga memberitahu bagaimana super admin ini membuat akun untuk Oke, dokter. silakan. Jadi di tampilan admin ini, super admin bisa menambahkan user di tampilan user management, lalu tambah user, full name, saya akan coba Dr. Warmadewa. Dokter, email, bisa tambahkan username, oke. Nah, terlihat setelah admin atau super admin ini menambahkan akun untuk dokter, akan muncul di bawah Dr. Warmadewa sebagai dokter. Nah, bagaimana cara masuk sebagai dokter? Cara masuk sebagai dokter adalah dengan cara mengakses website dev, mengakses website Inati Lab. Kebetulan ini masih development. Nah, selanjutnya dokter perlu memasukkan username yang tadi telah dibuat sebelumnya dan password yang telah dibuat sebelumnya. Pilih lab. Nah, terdapat yang tadi saya bicarakan bahwa hanya ada menu analisa dokter di sini. Dokter menerima hasil analisa alat dari analis. Selanjutnya untuk divalidasi, baik secara otomatis ataupun satu-satu. Dan caranya tetap sama seperti yang sebelumnya saya tunjukkan. Bisa langsung secara otomatis di set status otomatis. Kemudian hasil sudah langsung otomatis terpublish ke pasien ataupun ke hasil akhir di akun analis. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih tambahannya. Jadi tadi alurnya seperti tadi. Artinya setelah nanti si sampel sampai di lab, kemudian diolah, diproses tadi seperti yang disampaikan sama Kang Bugi. Nah, ketika dipublish hasil, maka hasil itu akan otomatis ke sampling point juga atau ke service point juga ke pasiennya. Jadi kita nggak perlu lagi kirim-kirim melalui WA atau kirim-kirim melalui email. Biarkan pasien sendiri yang nanti mengecek hasilnya. Bahkan pasien juga sudah otomatis itu masuk ke Peduli Lindungi hasilnya, gitu ya. Jadi ini sebetulnya aplikasi di Bandung, alhamdulillah sampai saat ini lancar, ya. Nah, memang beberapa bugs atau error saat ini sering terjadi dan nanti mudah-mudahan tanggal 7 sudah bisa dirilis ya untuk aplikasi user yang baru dan juga aplikasi rujukan yang barunya, yang ke versi 2-nya. Mungkin itu dulu sepertinya yang pengenalan ya. Nah, kami sudah berikan di chat itu sebetulnya sudah real time, sudah bisa digunakan. Namun ini tidak bisa lab berjalan, tetapi tidak ada pengiriman dari service point-nya ataupun usernya gitu. Jadi memang ini perlu tim, perlu di lapangan, perlu satu kesatuan untuk menggunakan aplikasi Ina.ai-nya.
Itu mungkin Dr. Kalista untuk terkait aplikasi labnya. Nah, terkait apakah bisa praktek saat ini, boleh. Misalkan tadi saya lihat ada 2 ya sampel. Nah, itu sampel dari mana? Apakah sudah hadir rujukannya? Untuk ini bridging, saya baca ya. Yang bridgingnya kemarin kan sudah saya minta ke Pak Ajis ya untuk segera berhubungan dengan tim Sahaware untuk membuka API. Nanti bridgingnya itu melalui aplikasi rujukan. Jadi nanti kita akan ada aplikasi rujukan khusus. Jadi misalkan nanti Pak Ajis itu akan bridging dari klinik A. Nah, si klinik A kita kasih akun untuk service point. Nanti bridgingnya itu ke service point. Nah, nanti dari service point Inati kirim ke lab ini. Nah, itu untuk bridgingnya dengan aplikasi Inati TI. Yang lainnya. Dengan tim, mohon maaf Pak, dengan timnya siapa ya Pak? Minta kontak. Yang di grup itu ada Pak Julham ya, yang dari Sahaware. Kalau nggak salah, kemarin kan kita tunggu juga ya Pak Ajis. Di sini ada Pak Rio juga kalau nggak salah. Kang Rio? Kang Rio, apakah monitor Kang Rio? Kang Bugi, apakah sedang dengan Kang Rio? Kebetulan saya tidak sedang berada sama Rio. Saya coba kontak lah. Ya. Nanti Pak Ajis bisa langsung ke Kang Julham atau Kang Rio. Itu untuk nanti buka akses API-nya. Oke, baik. Siap. Oke. Berikutnya mungkin lebih ke teknis. Dokter Kalista ya, atau dengan tim, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Jadi pada dasarnya kalau ingin mencoba sekarang yang dua sampel tadi, dari rujukan mana ya dok ya? Dari mana ya? Kita coba aja sekarang. Dari Aeroglow. Oh, Aeroglow itu bukan yang Osada ya? Bukan Osada sama ini ya, sama yang udah kita berikan tuh baru yang Osada sama yang Undagi, bukan dari mereka berdua ya? Bukan, dari Aeroglow. Oke. Nah, berarti kalau yang service point lain kita harus berikan dulu akunnya, baru kita bisa masukkan gitu. Kecuali nanti mau atas nama service point yang ini, yang 2 ini. Nah, ini saya mau minta datanya juga nih, Dok. Kalau mungkin ke dokter aja atau ke siapa. Untuk samping point di luar 2 ini nih, yang sudah kita siapkan itu, yang sudah terkoneksi, terintegrasi itu adalah yang dari Osada Klinik sama Undagi. Mungkin tadi yang ditanyakan sama sama Pak Ajis itu dari 2 samping point di luar ini mungkin ya. Nah, itu mohon minta ininya dok, minta datanya, caranya dengan mengisi link. Nanti saya berikan linknya. Siap. Kalau nggak salah sempat juga ya tanyakan di grup mana. Sebentar. Oh, di grup ini ya kalau nggak salah Malah Dewa. Oke. Jadi saya berikan link untuk membuka sampling poinnya atau service poinnya. Pak Ajis mungkin monitor juga. Jadi buat nanti yang akan diintegrasikan kemana saja. Nah ini saya chat ya di grup. Itu harus melalui pendaftaran dahulu. Baru nanti kita bisa buatkan. Karena terkait dengan nama mitra dan lain-lainnya. Atau minimal seperti yang kemarin kita di Japri, di situ kita perlu nama service point, kemudian alamat. Kalau memang harganya sama tidak perlu ya. Yang penting itu adalah PIC-nya nanti siapa yang nanti harus ini ya, harus
disampaikan. Untuk user dan password sudah bisa sign in, sudah bisa. Jadi itu udah versi real time-nya. Mangga bisa dicoba. Baik itu untuk aplikasi user, cuman rujukan yang bisa dicoba baru 2. Itu yang baru kita buatkan. Yang lainnya kami minta data seperti ini datanya. Saya coba share di grup ya. Mohon interupsi Pak. Saya Ya, coba bisa ya. Saya coba sign in nggak bisa di Ina.ai Lab login ini. D-nya besar Bu, Dokter Strip Warmadewa. Ini nih, saya coba. Nah itu coba dokternya besar, kemudian strip Warmadewa. Sudah kan ini. Lalu saya coba Sudah. login. Bilang Kemudian di passwordnya salah. Kopas itu harus sama dengan password dengan usernya. Coba saya coba ya. Saya coba ya. Oke. Saya cek dulu ininya, nama usernya. Saya coba ganti passwordnya hanya 1234 ya, sebentar ya. 1234 passwordnya. Silakan Dok, passwordnya 1234. Oke, ya sudah masuk Pak. Sudah masuk ya. Nah, itu untuk dokter ya. Cuman dokter tidak bisa melihat kalau memang kalau nggak salah itu masih ada sampel 1 kalau nggak salah. Ada uji coba 1 yang dummy. Analisa dokter ini. Ya. Jadi kalau memang kita mau uji coba real, tadi yang 2 sampel kita bisa aja sih dari mulai asal data pasiennya, ada data WA pasiennya, kita coba daftarkan dulu pasiennya sama WA-nya untuk memilih, kemudian nanti dia dikelola oleh sampling point, baru masuk ke situ. Izin bertanya, ini untuk atur sebagai final result itu nanti apakah langsung terbroadcast ke pasien atau bagaimana? Atau kembali ke Kang Bugi, ini ada pertanyaan, boleh dijawab Kang Bugi? Boleh. Jadi untuk publish hasil ini langsung akan didistribusikan ke pasien atau dibuatkan PDF-nya ke Inati user dan juga ke rujukan serta ke analis di lab. Jadi rujukan juga mendapat hasil publish-nya. Namun kalau untuk ke Peduli Lindungi itu perlu akses ke NAR. Nah, NAR itu nanti bisa diakses oleh analis. Oke. Jadi untuk hasilnya kalau saya atur sebagai final result langsung masuk ke pasien dan ke. Betul, langsung kalau tombol itu di checklist langsung masuk ke Inati user. Oke. Dan juga service point. Namun jika tidak dicentang itu hanya sampai ke service point. Oke. Lalu kalau saya tidak centang, berarti nanti service point-nya akan mengirimkan ke pasien-pasien masing. Betul. Service point juga bisa mengirimkan ke pasien dan analis lab juga bisa mengirimkan ke pasien dan Peduli Lindungi tentunya. Catatan tadi apakah itu akan masuk juga ke pasien? Untuk catatan hanya akan masuk kepada analis, misalnya dokter meminta untuk diulangi ataupun ada permasalahan dari sampel pasien, nah itu bisa diberikan catatan kepada analis. Nanti akan muncul di hasil akhir. Oke, berarti saya ada catatan tidak boleh atur sebagai final result gitu ya? Bisa seperti itu. Kalau seandainya kayak saya ini, saya ingin tahu prosesnya sampai di mana itu bagaimana? Anggaplah seandainya ada tahu nih sudah diekstraksi atau belum atau bagaimana itu, apakah ada laporannya atau bagaimana? Kalau untuk dokter tidak ada akses ke situ.
Jadi ini full untuk analis di lab. Bisa masuk melalui super admin aja mungkin Atau kalau ingin mengakses menu tersebut, dokter bisa meminta akun super admin kepada admin terkait. Minta akun super admin. Untuk adminnya adalah grup atau Bugi? Untuk super adminnya itu bisa nanti di lab ya Pak ya? Untuk ya, lab ada nanti bisa jabatan dikelola super admin sama ya? penanggung jawab lab aja siapa Ya, gitu. seperti itu. Nanti dipegang sama beliau nanti. Siap. Kalau ingin nanti menambah user analis, sebetulnya sih satu user analis juga bisa dipakai rame-rame sebetulnya. Jadi cukup sebetulnya dalam satu lab itu satu akun dokter, satu akun analis. Nanti bisa dipakai rame-rame. Tapi kalau mau private boleh. Jadi dokternya nanti beda-beda akunnya itu juga bisa. Lalu untuk setelah kita submit final resultnya kan akan kembali ke site itu, apakah berarti masuk lewat WhatsApp atau lewat atau bagaimana itu? Untuk hasil langsung ke Ina.TTI user. Oke, jadi site-nya bisa ngecek dari Ina.TTI user itu ya? Betul. Pasien Ya. bisa cek lewat Ina.TTI user ataupun nanti ada email ataupun WhatsApp. Ya, mungkin sedikit tambahan juga. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Inat itu ada 3 aplikasi. Ada aplikasi user, ada aplikasi service point, sama aplikasi Inati Lab. Nah, jadi ketika Inati Lab ini mengirimkan hasil, maka 2 aplikasi lainnya juga itu akan terupdate. Jadi kalau si pasien A daftar, itu otomatis nanti hasilnya juga akan ada. Nanti mungkin ada juga panduan untuk pasien atau untuk pelanggan bagaimana cara mengecek hasilnya nanti. Jadi nanti pihak lab udah nggak perlu lagi WA, jawab email ke pasien masing-masing karena pasien tinggal melihat aja di aplikasinya usernya yang dia daftar di awal. Di situ sudah ada bahkan historiknya ada, bukti transaksinya juga ada di situ. Jadi mereka sudah bisa mengecek sendiri hasilnya langsung secara real time ketika dokter Kalistas tekan hasil jam 12 malam atau jam 11 malam, maka ketika itu pula pasien sudah bisa melihat di aplikasi usernya. Lalu satu lagi, mohon maaf, banyak pertanyaan. Ya, jadi selama ini kan beberapa kendala kami sudah submit ke NAR, lalu tidak keluar di NAR-nya. Nah itu, jadi apakah kalau masuk ke NAR aja tidak keluar, maksudnya gimana kami membuktikan bagi pasien untuk kalau kami sudah submit? Betul dok. Jadi begini, banyak berbagai faktor ya mengapa pasien tidak masuk di akun Peduli Lindunginya. Nah, fokus utama kita di sini di Nati adalah hasil kita sudah masuk ke NAR. Nah, terkait NAR tidak update ke Peduli Lindungi itu di luar ke di luar kendali kita karena kadang-kadang si NAR sendiri itu jarang bisa ngupdate ke Peduli Lindungi dengan ada error dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada kesalahan di sisi pasien juga dok. Si pasien itu di aplikasi Peduli Lindungi, apalagi yang pertama, itu si profilnya itu tidak sesuai NIK-nya atau si pasiennya tidak sesuai dengan nomor HP-nya. Itu kadang-kadang nggak muncul gitu. Jadi kalau kita di Bandung, kalau ada yang komplain seperti itu, kita berikan aja bukti bahwa kita sudah masuk ke NAR. Biasanya bisa di print tuh hasil kita update ke NAR-nya. Jadi yang pasti di Nati ini fokus utamanya adalah bahwa sampel kita atau pasien kita itu sudah masuk ke NAR. Nah terkait itu masuk Peduli Lindungi tidak, itu memang tergantung di lapangan. Kadang-kadang ya suka ada broadcast bahwa aplikasi Peduli Lindungi sedang ada masalah, termasuk NAR juga kadang-kadang suka error. Gitu dok. Kalau misalnya kayak tadi kan Paknya ada bilang tentang kalau salah ya NIK-nya atau sebagainya. Kalau seandainya ada kesalahan,
apakah kita ada opsi untuk mengganti? Yang mengganti apakah dari kita? Kita mau nggak mau harus punya nomor WA pasiennya. Jadi dari analis maupun dari service point, nanti yang service point yang memang berkewajiban untuk mengkoreksi atau menanyakan ke pasiennya. Jadi disitulah memang sering terjadi di lapangan gitu. Karena pasien kadang-kadang suka salah input nick atau apa gitu ya. Nah itu yang memang kenapa tadi di setiap service point itu harus ada PIC-nya atau sudah harus ada call center-nya. Karena call center tersebut yang jadi memang penghantar ya kita. Sama di sampel sama di hasil kita itu biasanya suka ada nomor HP yang bisa dikontak. Biasanya dari dari bandara atau dari mana itu lihat nomor kontaknya dan kontak ke kita. Jadi memang kontak-kontak di hasil ya PDF hasil sama kontak pasien itu sangat penting. Apalagi ketika NAR-nya tidak berhasil Jadi memang kita dari mulai hulu ke hilir gitu ya, dari endpoint, dari start point. Kalau lab sebetulnya ujung ya. Kalau lab kan menerima data saja yang ada. Jadi kalau datanya nggak sesuai ya mau nggak mau kita harus berkoordinasi. Makanya tadi saya bilang bahwa di grup itu adalah satu tim. Karena kadang-kadang ketika ada satu sampel yang tidak, maka berpengaruh ke semua gitu. Minimal ke alur tadi. Dari alur pasien, rujukan sampai ke labnya tadi. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih infonya Pak. Sama-sama. Mohon izin kalau dari Osada sama dari Undagi itu belum kirim sampel berarti ya? Selama ini yang sudah kirim sampel di luar dua itu ya? Kalau mau kita coba sekarang yang 2 sampel itu bisa kita coba. Kita akan buatkan akun dulu, tapi kita minta data seperti yang saya share di grup tuh. Saya share di grup terkait nama site-nya apa, alamatnya apa, nomor call center-nya apa, jam operasionalnya gimana, sama email. Nanti dari situ kita buatkan rujukannya. Nah, nanti yang 2 sampel ini yang hari ini datang itu bisa kita olah sekarang kalau ingin dicoba langsung. Cuman mungkin kita perlu data pasien ya sampai ke nomor WA untuk kita daftarkan di aplikasi usernya. Sehingga nanti satu kesatuan kita daftarkan. Karena nanti si OTP akan masuk ke aplikasi WA pasiennya. Jadi kita harus punya kontak-kontak dulu ke pasien. Jadi pasien supaya kita arahkan untuk daftar ke Inati dulu. Dari situ baru nanti kita coba rujukan, dari rujukan nanti baru coba ke situ, ke yang sekarang ini, yang Inati Lab-nya. Ya, mungkin itu ya sekilas terkait Inati Lab. Karena mungkin minggu-minggu ini tuh lagi libur Nataru ya, makanya kenapa kami merekomendasikan nanti sekitar tanggal 8 mungkin ya, atau tanggal 11 ya, tanggal 8 sih kayaknya mungkin ya. Itu kira-kira tanggal 8 bisa nggak semua site yang terkait dengan ini kita coba secara offline gitu ya, uji coba di lapangan sehingga ya kita bisa langsung mempraktekannya gitu. Sebetulnya hari ini juga sudah bisa langsung praktek ya. Cuman ya itu tadi kita harus perlu ada dari service point-nya gitu ya. Kemudian dari pasiennya juga harus siap. Sementara mungkin kita pelajari dulu ya, kita endapin dulu mungkin ya. Nah, boleh kalau mau ada pelatihan secara online dahulu sebelum tanggal 8 itu kita fasilitasi. Nanti saya sekarang akan berikan panduan dalam bentuk modul ya, sama yang dari service point-nya juga mempelajari semua. Ketika sudah siap, maka kita mulai gitu. Mungkin gitu ya Dok ya? Boleh Dok, karena kebetulan kan kami kejar untuk arus balik ya, untuk arus balik ini. Jadi kami kalau kami dari Warma Dewa sih siap untuk tanggal 8 pelatihan hands-on. Tapi kalau karena kami ingin coba sebelum tanggal 8 nih, kalau kami implementasikan itu
kalau seandainya ada permasalahan, nah siapa yang kami kontak? Jadi begini dok, di grup itu nanti akan saya add beberapa tim. Jadi tim dari Inati. Nah nanti kalau terkait permasalahan Inati itu di grup itu aja gitu. Ya, Kita siap. punya grup juga, punya grup Bandung, punya grup Jakarta juga. Jadi kalau memang ada kendala apa, kita diskusinya di grup itu. Oke, siap. Nah. Karena Osada kan sudah mengirim sampel juga ke kami dan Osada kan memang sudah masuk ya ke sudah ada username-nya. Jadi ke depannya seandainya kami takutnya nanti kalau salah gitu dong. Ya, nah makanya kalau memang sebetulnya udah bisa mulai dicoba kalau mau ya. Nah tadi yang Osada gitu, berarti ada perwakilan mungkin dari sini ya, dari Osadanya. Tinggal ditanya saja mungkin apa kesulitannya dulu. Jadi kan kalau dari lab nih tadi udah disampaikan ya. Sebetulnya yang Osada sudah saya sampaikan juga kemarin gimana cara menggunakannya. Nah jadi ya karena memang tinggal berjalan gitu ya. Usernya sudah disampaikan gitu ya. Jadi yang biasanya mengirim PCR sekarang, nah sekarang dari pasien dari awalnya dulu pas datang kalau di Bandung, jadi kan saya berikan juga banner ya, X banner. Nanti saya share ulang mungkinnya X bannernya. Nah itu untuk di print di depan ini, di print di depan Osada Klinik agar nanti pasien itu daftar ke Inati gitu. Jadi setelah random penerbangan dan segala macam, diarahkan pasien untuk memilih produk-produk yang ada di klinik tersebut. Nah ini saya coba share ulang. Nah ini saya kami udah buatkan X banner. Jadi X banner ini merupakan tata cara pasien untuk mendaftar. Nah coba diarahkan seperti itu. Sebetulnya yang aplikasi rujukan masih yang lama, tapi kita coba aja yang lama dulu. Kemudian berikutnya saya akan share terkait modul yang tadi disampaikan oleh Kang Bugi terkait yang Inati Lab. Kemudian nanti akan saya share juga modul terkait rujukan, termasuk yang usernya juga. Ada video dan segala macamnya. Jadi intinya sebetulnya ini semua sudah siap aplikasi gitu ya. Tinggal menjalankan. Jadi memang kalau sudah dijalankan memang sebetulnya tidak rumit gitu ya. Praktek aja langsung gitu. Makanya ini dikembalikan lagi nih dari tim Bali. Silakan tinggal dicoba saja. Kalau ada apa-apa nanti di grup aja. Gitu. Saya akan coba memasukkan ya Kang Bugi, Kang Rio ya. Sama teman-teman di Inati. Oke. Pak Andi. Oke. Nah, ini tim kami sudah di-add ke grup. Jadi kalau ada apa-apa silakan bisa japrian di grup gitu ya. Terutama ini untuk klinik Osada yang sudah mengirim ya. Dan di situ juga kita sudah menyediakan untuk fasilitas antigen ya. Kalau mau bisa di ini juga dimanfaatkan ya untuk antigennya bisa. Kemudian modul-modul ya nanti saya akan share. Mungkin begitu saja dulu ya sementara ya, Dok. Ya, kalau ada apa-apa boleh di grup saja. Nanti sebelum tanggal 8 kalau diperlukan boleh kita coba ini lagi seperti ini lagi ya, kita diskusi lagi. Untuk Kang Ajis mungkin nanti langsung ke Kang Rio atau ke Kang Jul ya untuk briefingnya. Begitu mungkin ya, Dok ya. Oke, siap-siap. Oke, siap. Putri masih hadir, Putri?
Iya, Pak. Ya, saya serahkan ke Putri ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasrul, Pak Bugi, dan Bapak Ibu semua. Semoga pelatihan kali ini bisa dimengerti dan jika ada kendala atau yang perlu ditanyakan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Nasrul bisa menghubungi melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Kami cukupkan untuk pelatihan pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu mungkin di Bali ya. Sekian, selamat pagi semuanya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan bisa lab ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya. Oh iya, ini hostnya ke ini ya, ke Putu ya. Silakan Putu di leave aja, ke leave all. Ini Justina, saya harus klaim host ya. Bentar. Keluarkan nama Alumni agama kamu pakai. Alumni UI